Halo pencinta film jadul, berjumpa lagi dengan channel Bas Film. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film laga seru yang dibintangi oleh aktor laga nomor wahid Berry Prima yang didampingi artis cantik Dana Christina dan juga penampilan khusus dari Adven Bangun dalam film Selamat menyaksikan, jangan lupa like, share, komen pada video ini agar channel ini terus berkembang. Dan tentu saja subscribe channel Bas Film agar tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Terima kasih. Cerita dibuka dengan latar di sebuah perbukitan di mana seorang sakti bernama Satria Seta, pemilik kalung batu merah, dikepung oleh 3 kelompok penjahat berbeda dengan pimpinannya masing-masing. Kelompok pertama adalah si Kohar, yang kedua si Mata Satu, dan yang terakhir si Pirang dengan tongkatnya. Mereka saling memperebutkan kalung sakti tersebut. Il faut lui prendre, elle nous échappe. Donne-nous la pierre rouge que tu portes, guerrier Seta. Il me faut ton collier à tout prix. Kelompok si rambut pirang menyerang terlebih dahulu bersama anak buahnya. Namun Satria Seta dengan mudah mengalahkannya. Si Mata Satu pun tak mau ketinggalan dengan menerjang pria tua sakti tersebut. Dan saat yang sama si Pirang merenggang nyawa. Satria Seta lalu menghabiskan kedua kelompok ini dengan tongkat milik si Pirang. Melihat perkelahian yang tak selesai membuat Kohar mendekati dan menembaki para pesaingnya tersebut. Si Mata Satu pun dan para anak buahnya kemudian menyingkir pergi. Kini kelompok Kohar tinggal menghadapi Satria Seta. Rentetan timah panas yang ditembakkan tak mempan di tubuh pria tua sakti tersebut. Kohar lalu mengambil sebuah peluru emas dan membidiknya tepat ke tubuh Satria Seta. Kohar dengan cepat mendekati dan menemukan kalung batu merah. Ia pun tertawa menang. Sementara itu, Satria Seta yang terluka merangkak tertatih-tatih dan di atas bukit nampak seseorang mengawasinya. Kohar yang berhasil merebut kalung sakti tersebut kemudian menemui Eyang, gurunya. Alors, ça a marché? Eyang yang tak percaya keaslian kalung tersebut lalu menebaskan pedangnya dan membuat meja di hadapan Kohar terbelah. Kemudian ia mengambil kalung tersebut dan merendamnya di sebuah akuarium. Si cette pierre rouge était vraie, l'eau de l'aquarium serait devenue complètement rouge. Et la table, vois-tu, n'aurait pas dû se briser. Kohar kemudian mengingat suatu adegan di mana saat Mata Satu sedang berhadapan dengan si Satria Seta. Namun sesungguhnya si Mata Satu juga tidak mendapatkan kalung tersebut. Lantas, di manakah kalung sakti tersebut berada? Sementara itu di tempat lain dikisahkan sepasang kekasih Ricky dan Maya terlihat sangat romantis. Hingga suatu hari saat akan pulang dari kampus, Maya diikuti oleh sekelompok geng yang dipimpin oleh seorang gadis.
Maya pun memacu mobilnya dengan cepat. Namun gerombolan geng ini berhasil menghadang laju mobilnya. Entah apa yang mereka ributkan, Maya berhasil menjatuhkan si cewek sok jago ini. Namun, para anak buah geng ini membopong tubuh Maya beramai-ramai ke sebuah ruangan. Salaud! Maya berusaha berontak, namun sergapan mereka terlalu kuat baginya. Tiba-tiba sebuah angin menerjang pintu belakang dan membuat jatuh sebuah rak. Maya bangkit dan langsung menghajar satu persatu dari gerombolan ini. Layaknya seorang cewek jagoan, Maya membuat lawan-lawannya tersungkur kesakitan lalu melarikan diri. Sesampainya di rumah, Maya dikejutkan oleh hadirnya Satria Seta yang menitipkan kalung sakti batu merah. Qui êtes-vous? Siapa kau? Aku yang membantumu dari kebrutalan anak-anak dia. Aku akan menitipkan sebuah benda berbentuk kalung batu merah padamu. Keesokan paginya, Ricky berniat menjemput kekasihnya. Sesampai di rumah Maya, ia melihat seorang berpakaian hitam di atas bukit yang kemudian tiba-tiba menghilang bersama asap putih mengebul. Ricky yang tak mau ambil pusing lalu menemui Maya dan langsung membawanya jalan-jalan ke Cisarua. Kita berangkat sekarang ya. Apes, tiba-tiba motor Ricky mati mendadak. Maya nampak merasakan pusing di kepalanya. Maya, pulang cepat. Aku menunggu. Sesaat kemudian, Maya pun berlari menuju rumah dan meninggalkan Ricky yang kebingungan sendiri. Sesampainya di rumah, Maya dipaksa agar memakai kalung sakti tersebut dan jangan disimpan sembarangan. Pakai. Keselamatannya harus tetap kau jaga. Sementara itu, Kohar dan kelompoknya menyatroni markas si Mata Satu. Mereka saling mengira bahwa pesaingnya sudah memiliki kalung batu merah tersebut. Hanya satu permintaanku, kalung atau nyawamu. Bukankah benda itu sudah menjadi milikmu? Kalung batu merah yang berada di tanganmu itu, serahkan padaku. Perkelahian pun terjadi antara dua kelompok ini. Naas, si Mata Satu tersungkur oleh peluru Kohar. Beberapa malam kemudian, saat Ricky dan Maya sedang bersantai di sebuah diskotik, muncul anak buah Kohar yang berulah. Ricky awalnya akan turun tangan, namun dicegah oleh Maya. Bentrok pun terjadi antara preman dan para anak buah Kohar. Ricky yang sudah gatel sejak awal untuk unjuk kebolehan mendapat restu dari Maya kali ini. Bagaimana? Sekarang aku boleh ikut campur? Tendangan Ricky menghantam satu persatu para begundal tersebut. Saat yang sama, Harry, anak buah Kohar, mengenali kalung yang dipakai oleh Maya. Ia pun berusaha merebutnya. Sergapan Harry mudah dipatahkan.
Apalagi Ricky ikut membantu kekasihnya dengan tendangan-tendangan dahsyatnya. Setelah bertarung seru di diskotik, keduanya pun nampak kelelahan dan sedang rebahan. Maya, qui est cet homme en noir qui n'arrête pas de te suivre partout? Ne sois pas méfiante. Je veux te protéger, c'est tout. Singkat cerita, Ricky dan Maya akan menemui orang tua yang dimaksud itu. Namun, orang tua tersebut adalah Eyang yang menyuruh Kohar dan anak buahnya untuk memburu kalung batu merah sakti itu. Antarkan kami pada Eyang. Ada perlu apa? Ada sesuatu yang penting. Kehadiran mereka pun dilihat oleh dua anak buah Kohar. Ben, tu te souviens d'eux? Ouais, la fille au collier rouge. Keduanya kemudian melaporkan kepada Kohar. Namun saat itu, Maya tak memakai kalung saktinya. Quoi? Elle ne porte plus le collier. Selamat malam, Eyang. Mungkin hanya Eyang yang bisa menolong Maya dari keanehan yang selalu membayangi dirinya. Kohar pun lalu menyuruh anak buahnya untuk menyatroni rumah Maya. Prenez des hommes et fouillez sa maison. Baik, Kohar. Ayo. Sesampainya di kediaman Maya, para anak buah Kohar dikejutkan oleh orang yang berpakaian serba hitam. Pria misterius ini dengan mudahnya menghajar dan membuat jatuh bangun para anak buah Kohar dengan mudahnya. Kembali ke Ricky dan Maya yang menemui Eyang. Tatapan dalam dan tajam dari mata Eyang membuat mata Maya berkunang-kunang. Ia merasakan pusing yang hebat, seakan kepalanya terasa berat sekali. Tubuhnya sempoyongan, kemudian kedua tangan Maya diikat oleh rantai besi. Eyang pun berusaha menerawang sosok apa yang menghuni tubuh Maya ini. Tatapan dan wajah Maya berubah menakutkan dan tak lama kemudian muncul suara gaib. Siapa kau? Kenapa gadis yang tidak berdaya kau siksa? Cepat lepaskan garisnya. Eyang lalu mengeluarkan ilmu kesaktiannya dan membuat Maya mengerang menahan sakit. Perlahan wajahnya pun berubah menjadi sosok lain. Maya dengan kekuatan gaibnya bisa melepaskan ikatan di tangan dan kakinya dengan mudah. Ia kemudian ngeloyor pergi dan pingsan di dekat mobilnya. Keesokan paginya, pria misterius ini pun mendatangi markas Kohar. Ia disambut terjangan timah panas sebagai ucapan selamat datang. Rupanya ia adalah seorang ninja hitam yang dengan mudahnya menghabisi para anak buah Kohar tersebut. Cet homme est invincible. Il faut nous en aller.
Kohar dan Eyang pun terpaksa menyingkir pergi dan menemui seorang wanita yang ditawan oleh Eyang. Pourquoi viens-tu ici, toi, ô vieux mécréant? Bantuanmu bawa aku ke tempat jago sejati. Pour faire appel à moi. Je sais pas si je t'aiderai ou si je... Apapun syaratnya akan kupenuhi. Setelah terbebas, wanita mantan istri Eyang ini menunjukkan di mana tempat orang yang berjuluk jago sejati itu berada. Mereka kemudian memasuki goa angker yang menyeramkan ini dan akhirnya sampai di sebuah tempat. Kau tahu apa persyaratannya? Apapun syarat aku tidak keberatan. Eyang lalu merapal kesaktiannya untuk mengambil jantung dari salah satu kedua orang yang bersamanya ini. Setelah jantung wanita naas ini masuk ke dalam kolam kecil tersebut, perlahan muncul jago sejati yang bangkit dari tidurnya. Kohar lalu menancapkan paku sakti tepat di ubun-ubunnya dan membuat jago sejati ini terbangun. Qui êtes-vous? Ada tugas untuk Sementara itu, Ricky yang sudah melihat keanehan yang terjadi kepada Maya meminta kekasihnya ini untuk berterus terang sekaligus melepas ilmu yang melekat di tubuhnya itu. Ilmu yang kau anut itu sangat berbahaya bagi dirimu. Kau harus terus terang padaku. Untuk apa kau menganut ilmu setan itu? Kau harus ceritakan rahasia itu padaku. Tiba-tiba muncul Satria Seta yang membuat keduanya terkejut. Kekasihmu tidak Kenapa kakek menyerahkan tugas ini pada saya? karena orang yang tepat adalah diriku. Dia juga akan kuberikan tugas. Ricky kemudian diturunkan sebuah ilmu kesaktian oleh sang Satria Seta ini. Rupanya ia ditugaskan untuk menghadapi si ninja hitam yang juga mengincar batu merah tersebut. Lebih baik kalung batu merah itu kau serahkan padaku. Benda ini tidak akan kuserahkan kepada orang serakah seperti kau. Kau kendalikan orang lain untuk menghadapiku. Kau juga licik. Ricky yang telah dirasuki oleh Satria Seta langsung menerjang si ninja hitam ini dengan pukulan dan tendangan-tendangan mematikan. Pertarungan seru di antara mereka tersaji cukup lama, saling hantam silih berganti. Sampai akhirnya ninja hitam berhasil mengeluarkan kekuatan roh Satria Seta dari tubuh Ricky. Kau teman gadis itu bukan? Kau ikut aku. Masih ada urusan yang harus kita selesaikan bersama. Sementara itu, Maya menemui Satria Seta di sebuah bukit, namun di kejauhan nampak juga Kohar dan Eyang. C'est vous l'homme qui m'avait tendu le collier à la pierre rouge, n'est-ce pas? Tidak salah lagi. Beberapa saat kemudian Eyang pun merapalkan ilmunya, tanah pun bergerak karena kekuatannya. Lalu muncul sosok Satria sejati yang perlahan bangkit. Makhluk ini pun lalu menuruti perintah sang tuannya. Notre ennemi est très très fort. Jago sejati lalu mendekat dan melayangkan pukulan, namun bisa ditangkis oleh Satria Seta. Di sisi lain, Maya pun harus meladeni makhluk-makhluk bawaan dari jago sejati ini. Saat yang tepat, Ricky dan ninja hitam datang.
Ricky melesat dan bersiap membantu kekasihnya tersebut. Melihat paku menancap di kepala makhluk tersebut, ninja hitam dan Satria Seta merencanakan sesuatu. Maya dan Ricky terlihat kesulitan untuk menghadapi makhluk-makhluk tersebut. Mereka pun berusaha melepaskan diri dan berlari menjauh. Satria Seta kemudian mengambil jeroan dari tubuh jago sejati ini dan membuatnya terkapar. Makhluk-makhluk bawaannya pun ikut terpelanting dan kemudian mereka meledak dahsyat. Kohar dan Eyang lantas pergi. Ricky yang melihat berusaha mengejar dan menaiki tebing bukit yang cukup curam tersebut. Sesaat kemudian Kohar memacu mobilnya. Ricky tak ingin kehilangan buruannya ini. Ia terus berlari mengejarnya. Entah bagaimana ceritanya, Ricky bisa menghadang laju mobil dan melesat di udara. Ricky kemudian melompat dari mobil tersebut yang melaju cepat ini. Sementara itu, pertarungan kembali terjadi. Ninja hitam menerjang Maya yang memakai kalung sakti tersebut. Satria Seta juga berusaha melawan gempuran si ninja hitam ini. Batu merah melesat di udara dan masuk ke mulut si ninja hitam. Tendangan keras Maya membuat batu tersebut tertelan. Satria Seta kemudian kembali menerjang. Keduanya saling menjepit lawannya hingga tubuh keduanya pun hancur berkeping-keping. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Sampai jumpa di film jadul lainnya. Salam jadul, mantap.